Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Sebelum kembali ke Pak Holil dan Pak Munib, tapi kita telepon dulu nih. Halo, selamat malam. Waduh, ringtone-nya lumayan juga nih. Ya, halo. Ya, ya, baik, saya langsung ke Pak Renaldi dulu. Tadi disebutkan terdarurat dan lain sebagainya begitu. Ini pernah Anda rasakan tidak sebelum memutuskan menikah beda agama? Pernah ada konflik seperti itu bahwa ini memang satu langkah yang harus, atau Anda pernah pikir kenapa saya tidak cari yang seiman saja begitu kan? Karena untuk saya sebenarnya dari tadi berpikir dalam hati, saya nggak pernah sedetik pun berpikir darurat atau tidak darurat. Satu gitu. Hal yang paling sederhana yang saya bisa ungkapkan adalah ya saya jatuh cinta. Saya dan pasangan saya waktu itu jatuh cinta. Sudah sampai di situ, titik. Nggak ada yang lain-lain. Nggak bisa, tidak ada ingin sudahlah dibunuh saja perasaan, menikah dengan yang lain, cari lagi lain, yang itu kan banyak. Pada saat kita membunuh perasaan kita, berarti kita sudah mengingkari apa yang paling termurni yang Allah berikan ke kita. Untuk saya itu hati. Itu yang pendapat saya seperti itu. Ya, kadang-kadang itu karena tadi itu pasangan homo juga murni nih cinta. Nah, saya ingin lanjutkan. Kalau agama itu mentolerir karena sifatnya kasuistis, maka agama tidak lagi norma. Maka tadi kalau berkenan saya hanya cinta, kebutuhan kasih sayang. Nanti bisa laki sama laki menikah, perempuan sama perempuan menikah. Pasti nggak bisa dibenarkan. Oh, ini kan perasaannya dia, nggak perlu jenis kelamin, yang penting kasih sayang, nggak bisa dibenarkan. Tapi saya ingin menitik beratkan kepada persoalan yang judicial review itu. Bukan persoalan negara mengesahkan, karena konstitusi kita nggak untuk mengesahkan kok, administrasi. Contohnya dia nikah di Bali bisa diadministrasi, karena sah itu dikembalikan kepada agama pribadi ya. Iya, kembali kepada agama, kepercayaan agama yang dianutnya. Oleh karena itu ketika itu bicara soal nikah antar agama, ini kan kembali, kalau Islam kembali kami bicara Islam, meskipun saya umpamanya tahu bagaimana di Buddha, di Hindu, karena nggak punya kapasitas saya bicara itu. Saya akan bicara Islam. Jadi Islam tidak bisa mentolerir nikah kepada. Tapi tunggu Pak, ini kan seringkali kan di Islam selalu ditimbang ini mana manfaat, mana mudaratnya begitu ya. Manfaat mudarat itu saya potong Mbak Rahma. Itu kalau tidak ada nas qot'i, tidak ada nas yang pasti di dalam Al-Quran, itu baru menggunakan maslahah dan mafsadah. Tapi ketika ada nas, teks yang asli dalam Al-Quran, kita tidak menggunakan logika. Yang digunakan logika hanya untuk mengerti nas. Kecuali ada peristiwa yang di situ tidak ada nas qot'inya, baru kita menggunakan metode-metode seperti makosid. Tapi apa saran Anda seandainya Anda melihat ada pasangan yang terbentur masalah beda agama ini, jadi tidak jelas, mau pisah tidak bisa pisah, mau menikah tidak bisa menikah. Tetapi kalau ada tadi itu ada solusi menikah beda agama, mereka menjadi lebih baik begitu, saling berkeluarga lebih baik begini. Menurut Anda bagaimana itu kalau Anda melihat? Al-Quran menyebutkan wala abdun mu'minun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jadi membandingkan Al-Quran itu, Anda jatuh cinta dan Anda sudah terpaut di situ dan Anda sangat-sangat kagum. Al-Quran mengatakan hamba sahaya itu lebih baik daripada yang Anda kagumi. Artinya apa? Islam mempersilahkan Anda itu untuk mempertahankan agama daripada persoalan kekaguman terhadap wanita atau kepada laki-laki. Itu yang dianjurkan dalam Islam, karena menjaga agama lebih tinggi dari persoalan perasaan hati kecil itu. Di ayat itulah yang justru juga saya menggunakan bacaan saya yang juga membaca literatur keislaman, justru ayatnya sangat qot'i berkaitan pernikahan seorang laki-laki muslim kepada kitab. Kalau perdebatan ini, bahkan saya bisa merujuk kepada pandangan yang bahwa yang disebut ahlu kitab itu tidak hanya Yahudi dan Kristen. Disitulah posisi saya, bahwa ini sangat qot'i muhkam betul kayak gitu. Al-Maidah itu untuk kebolehan itu. Jadi saya ingin mengatakan kayak gini, mari kita pisahkan tentang pernikahan beda agama ini. Misalnya kalau urusannya yang disebut musyrikat itu, maka kalau merujuk kepada Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala abdun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala abdun mu'minun, kalau mukmin, mukminat itu perempuan. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Akan kayak gitu itu ayatnya. Nah, justru di situ ayat ini misalnya saya tetap membacanya berdasarkan kronologi konteks sosialnya. Bahkan misalnya ada dalam tafsir itu kan ada, apakah yang akan kita gunakan itu keumuman dari yang dimaksud atau artinya atau sebab-sebab turunnya. Bagi saya ayat ini sebab-sebab turunnya konteksnya adalah masyarakat muslim saat itu Rasulullah masih di Makkah.
Nah ini, jadi saya baca kronologis, termasuk yang Kiai tadi sampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, itu ada aspek politiknya bagi saya, itu berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah ini yang membedakan bacaan-bacaan seperti ini yang menghasilkan cara pandang berbeda. Tapi melihat perdebatan seperti itu nih Pak Renaldi, pernah Anda sendiri mengatakan tadi sebenarnya ada Islam yang taat juga begitu kan. Ini pernah ada pertentangan batin nggak? Saya ini bisa melanggar ajaran agama saya. Pernah seperti itu tidak? Pada saat saya melakukan apa yang saya lakukan itu kan juga karena satu pemahaman saya gitu ya. Proses saya dulu dari mulai remaja sampai saya pernah mengalami perceraian dan lain-lain itu. Jadi pada saat saya memang akhirnya memutuskan untuk menikah itu karena memang saya percaya yang saya lakukan ini adalah yang memang saya mau tempuh dan yang saya terbaik tahu Anda? yang memang terbaik untuk saya. Anda merasa sekarang lebih baik begitu? Memang yang terbaik. Memang yang terbaik. Jadi tidak merasa bahwa terbaik. Ya kalau sudah seperti Ya. silakan ini Pak. Ya, saya kembali ke uji material ini. Ya. Tadi ada problem filosofisnya ya. Jadi MK itu memang bagi saya ini persoalan sensitif, maka harus hati-hati betul. Ada problem tadi filosofinya akan berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, termasuk undang-undang yang berlaku, Undang-Undang HAM misalnya, itu juga berkaitan dengan itu. Nah, tetapi juga ada persoalan sosiologis misalnya. Kalau sampai kemudian ini misalnya negara mensahkan begitu, sementara ada keyakinan masyarakat yang hidup seperti tadi ini. Saya kebetulan berkesempatan diskusi dengan semua tokoh agama. Memang tentu mereka yang berhak punya otoritas menjelaskan, tetapi semangatnya memang semua agama tidak ada yang membolehkan. Bagi kami Komnas HAM sebetulnya soal sah tidak itu kembalikan kepada agama. Karena sesuai dengan undang-undang. Jadi tokoh-tokoh agama lah. Maka kita menyarankan sebetulnya MK ada baiknya juga mengundang tokoh-tokoh agama untuk bicara, karena ini sensitif buat semua agama. Ya, sensitif. Baik. Nah, jadi saya kira itu apa yang harus dilakukan oleh tanpa mengurangi rasa hormat ke MK yang Wali Songo yang 9 ini, tapi ada baiknya mereka karena ini sensitif mengundang tokoh-tokoh agama. Baik itu Pak. Tapi kita harus break dulu lagi nih. Kalau tokoh agama yang diundang berdua ini jadi bingung lagi nanti Wali Songonya ini. Ada organisasi ASRP, ada banyak tokoh agama yang mewakili KWI dan PGI di sana. Baik. Yang secara umum mereka memiliki pandangan, ya ini jalan keluar yang bagus. Baik. Seperti yang cara pandang Anda Mbak misalnya. Baik, kita harus break dulu nih pemirsa. Ada apa berita segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita yang sudah di segmen terakhir pembahasan tentang pernikahan beda agama ini. Mungkin langsung closing statement sekaligus. Ini saran Anda kepada pasangan yang ingin menikah beda agama ini mungkin langsung. Bila ada pasangan yang memang sudah komitmen untuk meneruskan dorongan hati, dorongan jiwa untuk ketemu dengan pasangan, sekalipun beda agama, dengan catatan bahwa ia siap kerikil, ia siap batu-batu yang saya sampaikan tadi, ya saya akan tetap membantunya. Sekalipun negara dalam hal ini tidak akan mengayomi, tapi saya berharap bahwa MK akan mempertimbangkan dengan sangat lembut. Ya tentulah ada filosofi, ada sosial. Tapi ini adalah warga negara yang butuh payung hukum yang tak boleh diabaikan tentang hak-hak dasarnya, yang kemudian negara dimanapun lebih baik dalam posisi netral, sedangkan urusan teologisnya berikan kepada tokoh agama, yang muslim berikan hak imannya. Ini kan agama udah netral, menyerahkan agama masing-masing ini kan, Undang-Undang 174. Iya, artinya bahwa pernikahan ini berikan hak bagi yang muslim itu akad nikah, berikan yang non-muslim itu adalah pemberkatannya. Tak boleh dipaksakan untuk membaca atau konversi agama. Ini yang netral sikap. Baik, silakan ini pertanyaan yang sama mungkin ya, saran Anda begitu. Ya, saya berharap bahwa agama menjadi acuan kita dalam hidup. Karena manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Ketika ada hal-hal yang dirasa umpamanya suatu yang menyimpang dari agama, maka kita harus menyimpangkan perasaan demi agama. Bukan berarti agama menyesuaikan perasaan. Kita perlu membedakan mana yang bisikan hati, mana yang bisikan perasaan, mana yang setan. Jadi tidak semua yang muncul dari dalam itu semuanya adalah suara hati.
Bisa saja itu adalah ilusi, bisa saja itu adalah bisikan setan. Oleh Ini karena ada itu tuduhannya nih, Pak Yai. tujuan Bisa kita, saja maksudnya, ya bisa saja. tujuan Bukan kita selalu. di dalam beragama, di dalam hidup tentu kepada agama. Di Islam tidak bisa mentolerir karena perasaan. Ada suatu yang dianggap penyakit seperti orang cinta sejenis. Sama saja dengan cinta yang tak terbatas dengan orang lain agama. Tinggal penyelesaiannya seperti apa. Itu tidak berarti ini diperbolehkan untuk dinikahkan, karena itu nasnya sudah qat'i. Iya, baik. Kadang-kadang kan ada juga cinta terlarang ini ya, bukan hanya beda agama, mungkin dengan seseorang yang seharusnya tidak dicintai. Menikah itu bukan hanya tujuan perasaan, tapi menikah itu pertama adalah ibadah di dalam Islam. Yang kedua di dalam Islam adalah bagaimana menegakkan agama. Kebetulan pernikahan di ini dalam Islam. fikih tidak masuk fikul ibadah. Ini fikul muamalat. Yang ketiga ini masuk problem juga ibadah, ini. masuk ibadah. Kalau ibadah itu kalau kita meniatkan penghambaan, kepasrahan, semua yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan alur yang diajarkan oleh Tuhan, kebaikan bagi saya sebuah Semua ibadah. di dalam fikih-fikih ketika bicara munakahat itu adalah ibadah. Kenapa? Karena ketika kita dari haram menjadi halal itu ibadah. Jadi pernikahan ini termasuk ibadah. Termasuk kalau menurut perkawinannya, Anda, ya? artinya Tentu, saya pun malamnya itu seperti adalah itu. ibadah Iya, gitu loh. baik. Jadi tidak ada yang menyimpang, Baik. oleh karena itu setiap gerinya adalah ibadah. Silakan nih Pak Manajer. Sekali lagi saya mohon ke teman-teman di MK untuk arif, karena ini persoalan sensitif. Ini masalah agama, keyakinan. Karena ini masalah agama dan keyakinan, mohonlah diundang tokoh-tokoh agama untuk membicarakan itu. Kemudian yang kedua, tadi ada penelpon yang bicara tentang HAM membolehkan soal perkawinan sejenis. Saya katakan, Komnas HAM, saya sudah bersikap. Kalau ada orang lesbi, homo, LGBT itu kemudian dianiaya karena dia itu, kita akan bela. Tapi kalau ada yang minta kawin sejenis, saya katakan tidak boleh. Sip. Jadi Saya sepaham juga dengan Anda itu. Alasannya posisi kenapa saya. tidak boleh? tidak boleh karena itu kalau nanti Pak Kiai akan menjelaskan soal fatwa ya. Itu justru kalau pemahaman kita itu penyimpangan perilaku yang justru negara kita dorong untuk menyiapkan tenaga medis apa untuk kemudian membawa mereka kembali kepada kodrat semula itu. Karena dianggap penyakit begitu. Itu nanti Pak Kiai. Saya menyebut itu perilaku menyimpang. Baik, begitu. baik. Jadi supaya jangan salah paham Komnas HAM kemudian menghalalkan kawin sejenis. No. Ya, baik. Saya sudah bersikap sejak setahun yang lalu. Baik. Oke. Ini silakan nih Pak Renaldi, mungkin ada saran ini bagi pasangan-pasangan yang juga ingin menikah beda agama. Salah paham. Kalau saya lebih share ke pengalaman pribadi saya, yang saya bisa mengerti adalah pertama pahami diri kita sendiri, rasa ingin kita, rasa takut kita, rasa ragu kita dan lain-lain. Dan yang kedua yang paling penting itulah pahami apa arti Tuhan untuk kita. Bukan agama, saya nggak bicara agama, arti Tuhan untuk kita itu. Dua hal itu yang memang pergulatan saya di awal itu seperti itu. Ya, jadi dikembalikan ke hati lah, didengarkan apa kata hati, kadang-kadang Tuhan itu juga bicara lewat hati, tapi perlu diperhatikan ini tidak semua masukan. Tidak semua di dalam itu semuanya soal Makanya dipahami. hati. Hati yang bersih maksudnya. Yang mana kan gitu. Baik, terima kasih nih Pak Moni, terima kasih Pak Holil, Pak Baik, Manajer dan baik. juga Pak Renaldi. Dan pemirsa, ada Pak Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti dengan pembahasan lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Oke.